sabar sampai mati masalahnya, Pak. Kenapa kita baca Quran baru selembar aja udah kayak lama banget ini? Atau Al-Quran akan menjadi hujah yang akan menyeret kamu ke neraka. Belum menyempurnakan separuh agama antum, karena orang yang menikah itu sudah menyempurnakan separuh agama. Wasabru dia, dan sabar itu cahaya tapi mengandung panas, karena memang sabar panas, Pak, panas. Sabar itu mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan. Banyak orang berkata, ya, kesabaran saya sudah mulai habis. Sebagian lagi berkata, sabar kan ada batasnya. Sebetulnya hakikatnya dia pendek kesabarannya, Mas. Karena sebetulnya, Pak, sabar itu bisa dilatih, Pak. Kita ini harus sabar sampai mati masalahnya, Pak. Kita harus sabar untuk sholat sampai kapan coba? Sampai mati. Kita harus sabar dalam iman kepada Allah sampai kapan, Pak? Sampai mati. Maka jangan pernah Anda berkata, sabar ada batasnya. Tidak, sabar itu harus dilatih. Kesabaran itu pendek, Pak, ketika kita memanjakan diri sendiri, Pak. Orang kalau biasa memanjakan dirinya, Pak, sabarnya pendek sekali. Ada orang yang nggak biasa sholat tahajud. Kenapa? Karena memanjakan dirinya dengan tidur aja, mengikuti syahwat tidur. Sehingga mau sholat itu nggak sabaran. Aduh, malas. Kenapa? Itu dia tidak berusaha untuk melatih kesabarannya. Kenapa kita baca Quran baru selembar aja udah kayak lama banget ini? Kenapa, Pak? Karena kita tidak melatih kesabaran kita untuk membaca Al-Quran. Makanya ya, akhi, ya, kesabaran itu harus kita latih. Makanya antum melihat orang-orang yang terbiasa dengan kemiskinan, mereka lebih sabar menghadapi kesusahan, Pak, dibandingkan dengan orang yang terbiasa dengan kenikmatan dan kesenangan. Biasanya sih ya sabarnya pendek. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wasabru diyaun wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Quran itu menjadi hujah laka, artinya yang akan membela kamu nanti di hari kiamat. Aw alaika, atau Al-Quran akan menjadi hujah yang akan menyeret kamu ke neraka. Hati-hati dengan Al-Quran yang ada di rumah kita, Pak. Jangan sampai Al-Quran bersaksi nanti pada hari kiamat, ya Allah, si fulan tidak pernah baca saya, tidak pernah dia mentadaburi dan mempelajari. Akibatnya kemudian Al-Quran menyeret kita ke dalam api neraka. Maka kalau kita ingin, Pak, Al-Quran ini menjadi pembela kita, jadikan Al-Quran sebagai hiasan hidup kita, Pak, hiasan hati kita, hiasan lisan kita, Pak. Lisan kita selalu membaca dan melantunkan Al-Quran. Hati kita pun senantiasa merasa senang dengan mendengarkan Al-Quran, memahaminya, dan mengamalkan dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah meminta, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai rabi'a qalbi, air yang menyejukkan hatiku, wa nura sadri, dan sebagai cahaya di dadaku, dan penghilang kesedihanku, dan penghilang kegundahanku. Tuh lihat, Rasulullah SAW saja minta, Pak, agar Al-Quran dijadikan penyejuk hati. Kita mendengarkan Al-Quran, sejuk nggak sih hati kita selama ini, Pak? Atau kita lebih sejuk ketika mendengarkan nyanyian? Ada orang ketika nyanyi nangis, Pak. Nyanyi
Tapi ketika baca Quran boro-boro nangis. La haula wala quwata illa billah. Maka ya akhi, biasakan Pak, biasakan lisan kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran tiap hari baca Al-Quran. Wallahi akhal Islam, semakin kita banyak baca Quran, semakin barokah hidup kita Pak. Dan semakin sedikit kita baca Al-Quran, semakin kurang keberkahan hidup kita. Jadikan Al-Quran sebagai teman hidup kita Pak, yang selalu kita baca di waktu malam. Makanya Allah memuji ya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran di waktu malam dan siang. Yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka senantiasa membaca ayat-ayat Allah di waktu malam dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini ya, hadis ini Masya Allah luar biasa. Hadis ini menunjukkan yang pertama keutamaan bersuci. Yang kedua, hadis ini menunjukkan akan keutamaan zikir. Di mana zikir itu Pak, amal yang sangat ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Masya Allah. Ucapan alhamdulillah saja bisa memenuhi apa? Timbangan. Tapi siapa di antara kita yang lisannya selalu berzikir coba? Jarang. Siapa di antara kita ya ketika kita nyetir misalnya lisannya selalu berkata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah? Jarang. Siapa di antara kita ketika kita berjalan misalnya lisan kita selalu berkata subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah? Jarang Pak. Iya, setiap kali kita zikir, setan datang, ngingetin ini, ngingetin itu, ngingetin begini, akhirnya nggak zikir lagi. Iya, Allah al-musta'an. Padahal subhanallah keutamaannya ajib, ya zikir itu, dan pengaruhnya dahsyat untuk hati kita. Iya. Hadisnya juga menunjukkan akhal Islam keutamaan salat. Dan bahwasanya salat itu cahaya dalam hidup kita, untuk hati kita. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan akan keistimewaan sedekah. Bahwa sedekah itu bukti akan keimanan seorang hamba. Dan hadis ini juga menunjukkan ya keagungan sabar. Dan iman tidak akan hidup tanpa kesabaran ya akhi. Sudah masuk Isya? Nah, silakan adzan. Nah, nabawiyah, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat sayang Pak kalau antum tidak menikah. Antum belum menyempurnakan separuh apa? Agama antum. Karena orang yang menikah itu sudah menyempurnakan separuh agama. Umar bin Khattab mengatakan, inilah arta'ish min syabin la yatazawwaj. Aku ini merinding kalau ngelihat pemuda yang belum menikah itu. Ngerinding, kata Umar. Kok bisa dia ya bisa menahan syahwatnya begitu? Jadi yes, saran saya segera menikah. Ingat, menikah itu membuka pintu-pintu rezeki, Mas. Menikah ya tidak menghalangi antum untuk berbakti kepada orang tua. Tetap antum berbakti kepada orang tua sambil antum ya memberikan nafkah kepada anak istri. Masya Allah, pahalanya berlipat-lipat. Kalau berwudu di kamar mandi yang ada WC-nya sah, nggak apa-apa. Bahkan boleh baca bismillah, boleh. Sebagaimana itu difatwakan oleh Syekh bin Baz. Apakah berwudu boleh sambil berbicara? Boleh. Tidak ada larangan, walaupun memang adabnya kata sebagian ulama kita tidak berbicara, tapi tidak ada dalil yang melarang berbicara saat berwudu.
Apakah boleh ketika sholat kita bersedekap posisi tangan di bawah pusar? Pertama Pak, hadis yang menyebutkan bahwa Nabi meletakkan di bawah pusat itu hadisnya dhaif jiddan. Yang kedua Pak, ada dalil yang menyebutkan bahwa Nabi meletakkannya di dada. Dan hadis ini diikhtilafkan oleh para ulama. Apakah hadisnya sahih atau dhaif atau hasan? Karena hadis ini sebetulnya memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan satu sama lainnya dan bisa naik kepada derajat hasan. Yang ketiga disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, di atas telapak, pergelangan dan lengan seperti ini. Ya, seperti ini Pak. Kalau seperti ini nggak mungkin di bawah pusat Pak, pasti biasanya begini Pak. Maka dari itu ya, dalil yang menyebutkan di bawah pusat itu tidak sahih. Memang sebagian ulama seperti mazhab Hanabilah merojihkan bahwa diletakkannya di bawah pusat. Cuma masalahnya untuk merojihkan kan butuh dalil yang sahih, dan tidak ada dalil yang sahih. Justru dalilnya lemah sekali. Ya. Yang dirojihkan oleh Imam Nawawi yaitu di antara perut dan dada. Dan ini yang Allahu a'lam yang lebih kuat. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.